Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Kami dari kelompok 8 akan coba menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan dari eh, fungsi kelompok 8 yang dari tugas satu sebelumnya untuk dibuatkan rangkaian multiplexernya. Baik, sebelumnya yang kami hormati eh, dosen dari rangkaian digital kelas paralel 3 dari Ilmu Komputer 2024. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Novel Akmal Rizkylo dengan NIM G1 G6401231081065 dengan Ya, rekan saya. dan saya M. Altafa Israfianto dengan NIM G6401231061. Oke, baik di sini mulai saja ke bagian yang pertama yaitu step yang pertama itu membuat atau menginisiasikan dulu fungsi booleannya itu F mana saja yang bernilai satu atau bernilai benar. Jadi di sini berdasarkan fungsi sebelumnya didapat bahwasannya F yang bernilai satu itu ada M1, M2, M3 sampai M11 dilanjut sampai M14 dan M15. Di sini masukkan ke tabel kebenaran. Di sini untuk rangkaian multiplexer itu, di sini ada 4 variabel. Jadi nanti ada yang namanya selektor. Selektor ini untuk mengatur input mana saja yang akan dikeluarkan. Nah, di sini variabelnya 4. Untuk mendapatkan selektornya itu n-1 atau variabel dikurangi satu. Jadi di sini selektornya ada 3. Nah, di sini untuk menentukan berapa input dan outputnya untuk di rangkaian multiplexer ini, outputnya tetap satu atau pasti satu, tetapi inputnya saja yang berbeda. Di sini bergantung pada jumlah selektornya. Nah, di sini bagaimana untuk menghitung inputnya. Jadi inputnya itu 2 pangkat selektor sama dengan satu atau sama dengan outputnya. Jadi di sini 2 pangkat selektornya itu 3, berarti 2 pangkat 3, jadi inputnya itu ada 8. Sehingga di sini ada 8 kombinasi gitu. Jadi di sini pastinya bakal ada 8 input. Mulai dari input 0 sampai input 7. Sini dimasukkan kombinasinya seperti yang biasanya untuk menyusun tabel kebenaran dengan 4 variabel, dan juga di sini kita masukkan juga apa nilai fungsinya gitu atau fungsi booleannya di nilai F ini. Sini ini sudah dimasukkan, di sini dianalisis. Tadi karena selektornya itu ada 3, jadi di sini sebagai defaultnya itu yang menjadi selektor itu adalah melihat MSDP-nya gitu. MSDP itu susunan dari variabelnya itu. Jadi di sini sebagai default, di sini kami menginisiasikan bahwa selektornya itu adalah variabel WXY gitu. Jadi yang menjadi acuannya itu tergantung pada Z-nya nanti yang akan menjadi inputnya gitu. Jadi di sini untuk input yang pertama atau F1, di sini tuh jika dilihat bahwasannya nilai dari F itu sendiri dari fungsi boolean itu sama dengan Z di sini. Jadi di sini F-nya itu sama dengan Z. Untuk kliennya itu ini menyesuaikan dengan nilai inputnya sendiri. Ada F1 sama F0 gitu. Untuk F0 ini adalah input ke-6. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya eh, untuk menentukan inputnya itu berapa dan inputnya itu seperti apa. Jadi dilihat dari analisis yang bisa dilakukan berdasarkan selektor dan juga input dan juga output pada fungsi boolean itu sendiri. Sehingga didapat inputnya seperti yang ada di sini. Dari I0 sampai I7 dengan nilai fungsinya ada yang sama dengan Z, 1 dan juga 0. Nah, habis dari itu di sini kita masukkan ke rangkaiannya untuk menggambar rangkaiannya. Di sini rangkaiannya itu seperti ini ya, perayaan di gambar. Di sini untuk menyusun selektornya itu harus kan di sini selektornya ada S0, S1 sama S3. Ini ada 3 selektor. Nah, di sini bagaimana menyusunnya dari S0 itu jadi menyusunnya berdasarkan MSDP yang paling kanan gitu. MSDP yang paling kanan di sini selektornya itu ada Y. Kemudian disusun dengan X dan W. Jadi di sini S0-nya atau selektor 0-nya itu
Y, X1-nya X, dan X2-nya W gitu. Seperti yang ada di layar. Dan ini untuk inputnya disesuaikan dengan input yang sudah didapat sebelumnya. Dengan satu fungsinya sama dengan Z dan lainnya itu satu dan juga ada nol. Mungkin di sini akan melakukan simulasi oleh rekan saya Altaf di Logisim. Oke, baik. Untuk melakukan simulasinya, kita langsung saja ke Logisimnya di sini. Saya udah ada rangkaiannya ya. Ini udah sesuai dengan apa yang kita tadi analisis dari tabel kebenaran dan juga nilai F, selektor, variabel, dan input lainnya. Sesuai ya di sini. Kan tadi udah di rekan saya jelaskan juga bahwa sini tuh ada tiga, ya kan? Nah, ini disesuaikan dengan ini yang W, X, Y, Z yang di sini lah, sebelah sini. Karena kan ini dalam blok gitu ya. Nah, habis itu Z-nya tuh bisa 0 atau 1. Dan di sini kan eh, I-nya itu input untuk yang satu itu tuh ada di yang pertama hingga ke input 1 sampai ke 6 dan juga yang ke-7. Makanya kayak gini. Dan yang ke-0 itu ada yang di ke-6. Nah, untuk mengeceknya di sini saya pasang sebuah button ya di sini tuh. Bukan button, maaf. Ada sebuah LED buat nunjukin kalau multiplexer ini benar atau enggak. Jadi kita misal ambil input aja sembarang kayak untuk yang eh, untuk yang input 0, I0 ya. Kita coba cari ini kan WXY-nya itu adalah 000. Dan jika Z-nya 0, di sini kan 0 ya. Tidak nyala. Benar kan? Sesuai dengan tabel kebenarannya. Namun jika kita ubah nih Z-nya menjadi 1, rangkaiannya bisa menyala gitu. Dan juga untuk yang lain gitu ya. Misal kita ambil yang mana nih? Yang I6. I6 ini kan 110 untuk WXY-nya. 110. Nah, di sini mau hasil Z-nya 1 atau 0 tidak berjalan nih, tidak nyala LED-nya. Nah, makanya berarti bisa kita katakan analisis dan rangkaian yang sudah kita lakukan itu benar gitu. Dan sudah terbukti dengan praktek di Logisim ini. Kurang lebih segitu. Mungkin dari teman saya ada komentar yang ingin ditambahkan atau cukup segitu saja? Baik, mungkin dari simulasi atau demo yang sudah dilakukan rekan saya Altaf sudah sangat jelas ya teman-teman terkait rangkaian multiplexer dari fungsi boolean yang sudah kami tentukan dari soal yang sudah disediakan yaitu kelompok 8 yang menilai dari nilai 0 sampai 9 dan juga ABCDF-nya. Mungkin dari saya sekian, dari Altaf juga cukup. Cukup dari saya juga. Baik, mungkin segitu ya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.